Selamat pagi anak-anak ibu semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai lingkungan. Nah, di sini kita akan membahas tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa tujuan dari kita mempelajari tentang lingkungan ini. Nah, setelah mempelajari tentang lingkungan ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian lingkungan alam dan buatan macam-macamnya, serta manfaat lingkungan alam dan buatan, serta cara melestarikannya. Nah, apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi tumbuh kembangnya manusia, hewan, dan tumbuhan di dalam kehidupan. Nah, lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama lingkungan alam, yang kedua lingkungan buatan. Nah, di sini kita akan membahas semua apa itu lingkungan alam. Nah, yang pertama lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan terjadi secara alami tanpa ada campur tangan dari manusia. Nah, contoh lingkungan alam. Yang pertama, gunung. Yang kedua, air terjun. Yang ketiga, pantai. Yang keempat, sungai. Yang kelima, hutan. Kita akan membahas satu persatu tentang contoh lingkungan alam tersebut. Nah, yang pertama, gunung. Gunung merupakan gundukan tanah yang besar dan tinggi, serta di dalamnya terdapat lahar yang panas. Nah, banyak pohon yang tumbuh di gunung, dan akar gunung tersebut akan menyerap air sewaktu hujan dan menyimpan air tersebut di dalam tanah, sehingga tidak terjadi banjir. Nah, pada waktu musim kemarau kita tidak akan kekurangan air karena manfaat dari gunung tersebut yaitu sebagai sumber mata air. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan gambar di samping. Ini adalah contoh dari gunung. Nah, yang kedua yaitu hutan. Hutan merupakan lahan yang sangat luas dengan berbagai macam pohon, tumbuhan, hewan, serta makhluk hidup lainnya. Nah, manfaat hutan tersebut yaitu sebagai tempat tinggal hewan. Nah, anak-anak, ini adalah contoh dari hutan. Dapat kita lihat dan kita bayangkan jika tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon yang ada di hutan tersebut kita rusak atau kita gundul, maka populasi hewan yang ada di dalamnya akan punah dan hewan-hewannya akan turun ke permukiman masyarakat. Nah, akan merusak hewan-hewan tersebut akan merusak lahan pertanian kita. Maka marilah kita sama-sama menjaga kelestarian hutan. Nah, yang ketiga, air terjun. Air terjun merupakan formasi aliran air yang jatuh dari ketinggian tertentu, sehingga menyebabkan genangan air yang sangat banyak dan akan mengalir di sungai. Nah, manfaat air terjun tersebut yaitu sebagai destinasi pariwisata. Anak-anak, ini adalah contoh dari air terjun. Nah, sangat indah bukan? Nah, yang keempat yaitu sungai. Sungai merupakan aliran air yang berkumpul dan mengalir secara alami dari permukaan tinggi menuju permukaan rendah dan akan bermuara atau berakhir di laut. Nah, manfaat sungai dapat digunakan untuk mengairi sawah. Nah, ini adalah contoh dari sungai. Nah, yang kelima yaitu pantai. Pantai merupakan bentuk geografis yang terdiri dari pasir, terdapat pada pesisir laut dan merupakan pembatas antara lautan dan daratan. Nah, manfaat pantai tersebut yaitu sebagai tempat rekreasi. Nah, ini adalah contoh gambar
pantai. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang lingkungan buatan. Nah, lingkungan buatan merupakan lingkungan yang berada di sekitar manusia dan merupakan buatan dari tangan manusia. Contoh lingkungan alam, yang pertama ada sawah, yang kedua taman, yang ketiga jalan raya, yang keempat perumahan. Nah, yang pertama sawah. Sawah merupakan ekosistem buatan yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang sawah atau galungan. Nah, manfaat sawah tersebut sebagai lahan kerja di bidang pertanian. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan gambar sawah di samping. Ini adalah gambar sawah yang berbentuk petak-petak dan akan dibatasi oleh galungan. Selanjutnya, taman. Taman merupakan sebuah area atau sebidang tanah yang ditanami berbagai tumbuhan dan diberikan beberapa komponen tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia. Manfaat taman tersebut yaitu sebagai penghisap polusi udara. Nah, ini adalah contoh gambar taman. Nah, dapat kita lihat di sini sangat asri, banyak pepohonan dan tumbuh-tumbuhan seperti bunga. Nah, bunga-bunga dan pohon-pohon tersebut akan menghisap udara yang kotor dan akan mengganti dengan udara yang bersih. Nah, yang ketiga yaitu jalan raya. Jalan raya merupakan suatu jalur yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya. Jalan raya sebagai tempat lalu lalangnya transportasi darat seperti motor, mobil, sepeda, dan lain-lain. Nah, manfaat jalan raya tersebut yaitu sebagai sarana transportasi. Nah, ini adalah contoh dari gambar jalan raya. Nah, yang keempat yaitu perumahan. Perumahan merupakan lingkungan yang terdiri dari sekelompok rumah dan berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal ataupun hunian yang dilengkapi sarana dan prasarana. Nah, manfaat perumahan itu yaitu sebagai tempat tinggal dan perlindungan. Nah, ini adalah contoh dari perumahan. Perumahan tersebut sama seperti rumah yang kita tempati, yaitu untuk melindungi kita dari panas matahari dan hujan. Nah, selanjutnya memelihara lingkungan alam dan buatan. Nah, yang pertama cara memelihara lingkungan alam. Yang pertama, kita melakukan reboisasi atau penghijauan. Yang kedua, tidak menebang pohon secara sembarangan. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarang tempat. Yang kedua, cara memelihara lingkungan buatan. Nah, yang pertama kita menjaga ketertiban lingkungan, yang kedua menjaga kebersihan lingkungan, yang ketiga menjaga kebersihan rumah dan kamar, yang keempat menjaga kebersihan akuarium. Nah, selanjutnya terdapat manfaat memelihara lingkungan. Banyak manfaat yang dapat kita rasakan dengan selalu memelihara lingkungan, diantaranya yaitu yang pertama, lingkungan yang bersih akan menjauhkan kita dari berbagai bibit penyakit. Yang kedua, tidak membuang sampah ke sungai agar sungai bersih sehingga airnya dapat dimanfaatkan dan terhindar dari bahaya banjir ketika musim hujan tiba karena air tidak terhambat oleh sampah. Yang ketiga, menjaga kelestarian hutan dengan tidak menebang pohon secara sembarangan, serta menjaga bahaya banjir dan tanah longsor. Selain itu, hutan yang terjaga dapat menjadi paru-paru dunia karena pohon-pohon di hutan dapat menghasilkan udara yang bersih. Nah, selain manfaatnya, ada juga akibat ketika kita tidak memelihara lingkungan sekitar. Nah, yang pertama, membuang sampah sembarangan, terutama membuang sampah di selokan, dapat menimbulkan bahaya banjir ketika musim hujan tiba. Yang kedua, lingkungan yang kotor tentu saja merupakan sumber bibit penyakit seperti penyakit demam berdarah yang berasal dari nyamuk
dan menimbulkan pencemaran udara karena bau sampah dan sebagainya. Nah, yang ketiga, lingkungan yang kotor dapat menyebabkan tumbuh penyakit mencret, yaitu lingkungan yang kotor akan menimbulkan banyak lalat dan akan menghinggapi makanan kita sehingga makanan yang kita makan itu sudah terdapat bibit penyakit yang akan menyebabkan kita mencret. Yang keempat, hutan merupakan paru-paru dunia. Hutan dapat menghasilkan udara yang bersih dan dapat menahan air tanah. Jika hutan rusak, akan timbul bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan pada musim kemarau akan terjadi. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari bencana-bencana tersebut, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Nah, ini adalah media pembelajaran yang Ibu buat tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa belajar di rumah supaya lebih mengerti tentang lingkungan tersebut. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah ya anak-anak. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.